Oke, halo teman-teman Angkasa, balik lagi bersama kami di podcast Angkasa. Kali ini kita kedatangan sebuah Iya. apa mungkin seseorang yang istimewa nih. Asik. Oke. Boleh memperkenalkan diri dulu, Mas? Aduh. Boleh ya? Boleh Mas. Kenalin dulu, Mas. Langsung ya, Ki ya. Langsung, Mas. Namanya Rizky. Tapi dipanggil Marmin. Jadi, Biar keren tambah O, Marmino. wah. Dah gitu. Jadi nama lengkapnya siapa nih, Mas? Nama aslinya Rizky. Saya sukanya Rizky. Rizky. Karena nama lengkap saya itu apa ya, Ki ya? Kayak pasaran banget lah. Pasaran Gitu. banget. Makanya, karena Rizky ini terkenal orang-orangnya nakal. Rizky gang sebelah gitu kan. Rizky gang sebelah. Nah, makanya saya Rizky anak sekolah sebelah gitu itu, kan. dari situ saya memutuskan ya udah panggil saya Marmin aja. Marmin. Biar Itu kayak efek-efek superhero tambah O, Marmino. Marmino. Itu Asik. asal mulanya dari mana, Mas? Maksudnya terinspirasi dari anime atau film apa gimana tuh, Mas? Enggak sih, sebenarnya itu Spontan aja. julukan Julukan pas apa pelantikan pelantikan. zaman SMA. Ada organisasi yang saya ikut pelantikan di situ karena kami jujur nggak suka sama panitia. Biar nggak ketahuan kami ubah nama. Nah, ini buat panitia nih ya. Ini suatu rahasia yang akhirnya terbongkar nih ya. Gitu. Ya itu sih. Oke. Cerita sebenarnya dari situ. Dari situ beranjaknya dan sekarang dipanggilnya Marmino. Ya, dan yang pasti harus ada O-nya gitu, ya Mas ya. harus ada O-nya. Harus Nggak tahu ada. kenapa saya lebih nyaman kalau dipanggil Marmino daripada dipanggil Rizky. Oke. Mantap. Gini, Mas. Kali ini nih, kita tuh kan ya ngobrol-ngobrol hangat gitu kan, berbincang-bincang hangat ya seperti podcast Akasa pada sebelumnya nih. Sebelum kita memulai ini, teman-teman Akasa pasti penasaran nih, Mas. Mas itu siapa sih gitu kan. Boleh nggak, Mas, kayak kenalin dulu nih, Mas ini siapa gitu kan. Ya kalau saya pribadi udah tahu nih, Mas ini kakak tingkat saya gitu kan di kampus. Nah, ya mungkin Mas bisa kenalan dulu gitu kan sama teman-teman Akasa yang lain gitu kan. Kenalin secara singkat aja, Mas, tentang pribadi Mas gitu kan, atau misalkan UKM yang terlibat gitu kan. Ya, biar wah gitu kan. Langsung nih ya. Langsung aja, Mas, ya. langsung. Kalau nama udah yang jelas itu nama saya, terserah teman-teman mau manggil apa. Marmin boleh, Marmino boleh, Rizky juga nggak apa-apa. Hobinya main bola, teman-teman. Buat kalian yang merasa sok keras, siniin. Kok kira nggak takut. Kok kira keras, ternyata keras. Nah, itu untuk hobi. Terus apa lagi, Ki? UKM, Mas. UKM ya, UKM. Dulu sempat gabung ke UKM Bola Unila. Tapi saya nggak kepake, saya cadangan. Karena anak-anak penjas ternyata lebih kuat secara roh dan secara fisik. Kurang ajar kalian anak-anak penjas. Penjas Unila nih ya. Hebat kalian itu ya. Hebat. Itu anak-anak penjas. Terus selain di UKM yang olahraga, saya sempat jadi ketua umum di Kosakata. Kosakata itu komunitas sastra sukacipta. Sastra, Mas ya. Kayak komunitas yang bergerak di bidang sastra. Baik puisi, prosa, tapi Kosakata lebih dikenal karena musikalisasi puisi. Nah, di situ saya juga sebenarnya cuma numpang nama gitu kan. Iya. Musikalisasi puisi saya pun nggak jadi apa-apa. Nggak ngisi vokal, nggak ngisi yang baca puisi, enggak, yang ngisi gitar atau alat musik lain juga enggak. Tapi Mas di situ menjabat sebagai ketua umum. Ketua umum ya, mungkin karena waktu itu nggak ada orang gitu. Berpikir positif aja ya, Mas ya. Oke, Mas, mungkin cukup ya, teman-teman udah bisa kenal siapa Marmino ini gitu kan. Ya. Biasanya saya itu sama teman-teman kampus itu manggilnya Mas kan, karena Mas Marmino ini rasnya itu Jawa ya. Suku ras. Sorry. Aduh, nggak fokus ini. Aduh. Kalau rasnya superhero sih. superhero. Ya, sorry. Sukunya itu Jawa, jadi dipanggilnya Mas ya. Oke, Mas. Kali ini kita akan ngebahas fenomena yang banyak anak muda atau misalkan anak-anak di luar sana tuh yang mengeluh tentang keluarga. Ada persepsi orang-orang di luar sana yang mengatakan kalau broken home itu identik dengan orang tua yang berpisah. Sedangkan pada penjelasannya, pada definisinya broken home itu bukan tentang orang tua yang cerai.
Enggak selalu tentang enggak, tapi persepsi orang-orang di luar sana, apalagi saya melihat di sosial media gitu kan, broken home itu rata-rata orang di sana tuh berpikiran pokoknya cerai pisah. Itu broken home. Padahal definisi dari broken home itu bukan itu gitu. Padahal secara singkatnya kita sama orang tua secanggungan itu pun udah broken home gitu ya. Oh iya ya udah. Intinya hubungan dengan orang tua tuh kurang akrab lah atau tidak harmonis lah. Bahkan ada di TikTok waktu itu booming ya. Kata-katanya kayak gini, Mas. Gua kurang setuju sama peribahasa yang rumahmu adalah istanamu. Enggak. Rumahmu itu adalah wadah bencana. Bukan istana, melainkan wadah bencana. Berarti rumah itu udah jadi apa ya? Pusat masalah gitu, Mas. Dia itu nggak bisa merasakan nyaman kayak gitu. Nah, menurut Mas Armin sendiri ini, broken home itu apa sih, Mas? Aduh berat. Aduh, karena ya buat teman-teman tahu kalau kita berdua ini termasuk aliansi. Apa sih aliansi apa sih? Aliansi apa tuh, Mas? Aliansi Broken Home Indonesia lah ya. Broken Home Indonesia atau bisa disingkat cabang kosan ya. Cabang kosan. Kosan Lampung ya. Kosan Lampung. Apa aliansi Broken Home Indonesia? Singkatannya apa? BHI. Broken Home Indonesia ya. Iya. Broken Home Indonesia terbentuk di bawah beringin Unila. Nah, iya. Tahun 2018. Dengan resmi gitu kan dibentuk. Dengan bercandaan awalnya karena kami nyoba ngumpulin orang-orang yang mungkin senasib sepenanggungan biar lukanya itu nggak terlalu sakit. Sebenarnya mau nggak mau broken home itu sakit ya nggak Ki? Pasti sakit. Apalagi ditanggung sendiri itu, Mas. Sakit bener. Jadi menurut Mas itu broken home itu apa sih, Mas? Broken home ya sebenarnya nggak salah sih kalau masyarakat nganggep orang tuanya cerai, orang tuanya pisah atau segala macamnya itu broken home. Memang itu bagian dari broken home. Intinya kalau di dalam sebuah rumah komunikasi itu udah nggak pas, udah nggak bener, bisa dibilang toksik kan nggak harus tentang kata-kata kasar. Iya. Tapi pola pikir yang kita, misalnya kita kalau ngumpul terus kita ngomongin orang lain, itu salah satu bagian dari toksik. Konotasinya negatif. Iya, konotasinya negatif. Misalnya kalau di dalam sebuah rumah komunikasinya udah kayak gitu, itu bisa disebut broken home. Broken itu apa? Rusak. Iya. Patah. Ya, yang patah apa? Yang patah komunikasinya. Yang broken komunikasinya. Kalau orang yang cerai, yang broken ya pernikahannya. Gitu. Iya, benar gitu ya? Saya setuju. Dan benar nggak sih, Mas, kalau misalkan dari broken home itu yang jadi korbannya itu pasti anak? Bener. Pasti ya, Mas ya. Pasti. Dan yang lebih parah, patah hati pertama, mau cewek mau cowok, ya kalau udah kehilangan sosok orang tua. Tuh, mau nggak mau. Sekalipun orang tuanya masih ada. Tapi dia tidak mendapatkan sosok orang tua itu kan. Ibaratnya gini, kalau rumah itu udah nggak bisa jadi tempat untuk pulang, gimana coba hancurnya hati orang yang merasa kayak gitu. Iya sih, benar juga ya. Jadi dia bingung kan mau mengadu ke siapa. Gak ada tempat ya. Dan kembali dia menanggung sendiri gitu kan. Seolah-olah dia baik-baik saja walaupun pada jauh di lubuk hati dia itu benar-benar hancur gitu kan. Akhirnya mendem. Dan pernah kalau teman-teman simak di dialog teater nih ya. Iya. Kata-kata yang mendidih di dalam kepalamu suatu saat akan meluap. Bom waktu. Iya, bom waktu. Segala sesuatu yang kita pendem, entah rasa sakit kita yang kita nggak bisa ceritain ke siapa-siapa, itu akhirnya bakal meledak. Makanya wajar kalau sebagian besar orang korban broken home jadi broken man. Walaupun nggak semua. Dan kalau misalnya ada orang yang anak hasil dari broken home itu terus dia bermasalah, dia seolah-olah nyari pembelaan gitu loh. Pembelaannya kayak defendnya ya wajar kan broken home. Wajar dong bermasalah, padahal seharusnya nggak gitu. Anak broken home juga masih bisa ketawa. Nah, itulah fungsinya Aliansi Broken Home Indonesia. Asik. Tolong pemerintah wujudkan, dibentuk, didanai dan difasilitasi di bawah Komnas Perlindungan Anak. Nah, balik lagi nih Mas ya dengan topik obrolan nih. Yang tadi katanya dia tuh kalau kehilangan sosok orang tuanya dia akan hancur gitu kan, akan broken mind gitu kan, bener-bener minimal ada sesuatu yang kosong.
di dia. Ada bagian yang kosong gitu kan. Ada lubang yang mungkin nggak ada isinya. Iya. Yang seharusnya dia itu didapatkan di rumah, tapi dia nggak dapat hal itu gitu. Nah, ada beberapa anak yang ketika dia merasa dia itu korban dari broken home, dia tidak mendapatkan perhatian, dia tidak mendapatkan sosok entah itu ayah atau ibunya, dia itu mencari orang lain, mencari perhatian di luar sana gitu Mas. Bener. Nah, kalau menurut Mas Marmin ya, salah nggak sih kalau misalkan kita orang-orang yang menjadi korban dari broken home itu mencari pelampiasan di luar sana gitu, mencari perhatian, sehingga yang tadi kata Mas itu wajar kan broken home. Iya, bener gak sih sebenarnya dia tuh cari perhatian gitu. Yes. Langsung ya. Ya langsung. Nah, sebenarnya tuh bener atau enggak itu bergantung kegiatan yang dilakuin. Bergantung kalau misalnya dia di rumah, dia ngerasa nih rumah udah bukan jadi tempat yang pas untuk pulang, terus dia nyari rumah lain istilahnya ya. Dia nyari tempat lain, rumah lain untuk dia pulang. Kalau di dalam rumah itu yang dia lakuin kegiatan yang nggak positif, itu salah. Pun walaupun nanti akhirnya dia bilang ya wajar kan broken home, itu salah, itu cuma pembelaan. Oh iya. Tugas kita kan, nah gini nih, ini di awal banget nih ya, yang harus kita sadari itu kita nggak bisa milih kita lahir dari rahim ibu yang kayak mana. Kita tuh nggak bisa milih. Udah takdir ya. Nah kalau misalnya kita bisa milih, saya milih dilahirin jadi anaknya Duta Silon Seven. Misalnya bisa kalau milih saya gitu presiden kalau saya. Terus ibu saya Olivia Rodrigo misalnya. Waduh, itu persilangan gen unggulan. Tapi sayangnya kita nggak bisa milih. Pun dengan saya ambil contoh diri saya sendiri ya Ki ya. Karena saya nggak tahu pengalaman orang kayak mana, dan saya juga nggak tahu orang-orang broken home di luar sana mungkin merasakan beban yang lebih berat dari saya juga kurang paham. Jadi saya ambil dari sudut pandang saya. Iya Mas. Apa? Lupa. Aduh. Mas. Gimana Mas? Maksudnya yang mencari perhatian di luar itu. Gitu. Yang pertama, yang jelas kalau orang udah ada merasa dirinya itu ada yang kosong, misalnya konteks kita ini broken home ya, ada yang kosong, wajar dia nyari sesuatu untuk ngisi kekosongan itu Ki. Hal yang wajar. Nah, sebenarnya wajar. Yang nggak wajar kalau diisi dengan hal yang nggak benar. Tapi ada beberapa anak yang berpendapat kayak ketika dia melakukan hal yang nggak benar itu cara dia mendapatkan perhatian. Contoh kayak misalkan dia bermasalah di sekolah nih Mas, dipanggil guru BK, orang tuanya datang. Nah, menurut dia dengan cara itu dia dapat perhatian gitu. Padahal ada cara lain ya. Cara lain, misalnya orang tuanya dipanggil dalam konteks anak itu juara lomba. Tapi ya. Gitu. Balik lagi, hidup ini sebenarnya pilihan. Bener, saya juga nggak nyalahin. Saya juga pernah broken home. Saya bukan pernah, masih ya. Orang tua saya broken home. Gak tahu dari umur berapa, yang jelas pas saya kecil saya udah nggak sama orang tua Ki. Dari kecil, dari sebelum masuk sekolah. Dari TK mungkin. Saya nggak TK. Saya nggak TK karena nggak tahu kalau di zaman itu ada sistem TK. Saya tes SD pun cuman gini Ki. Kalau tangan ini nyampe telinga, berarti udah boleh masuk ke SD. Cuman ya. Nah, ya. Itu doang nyampe. Iya, sama di tes ini sih abjad. Ya itu hubungannya apa ya Mas maksudnya? Nggak tahu. Usia siap sekolah sama panjang tangan ada kaitannya, saya juga nggak tahu. Mau nggak mau itu harus diakui bahwa hal yang kayak gitu pernah jadi sistem atau pernah jadi tolok ukur kesiapan usia belajar di Indonesia. Itu bisa jadi pertimbangan buat pemerintah nih ya. Itu entah itu aib entah itu apa, tapi itu pernah terjadi. Tahun 2004 saya masuk SD. Tolong pemerintah bisa dijelaskan menurut psikologi atau menurut aturan pemerintah gitu. Panjang tangan setara dengan apa, saraf-saraf aktif di otak. Nah pertanyaan saya, kalau misalkan yang lahir dengan kekurangan, dia tangannya cuma sebelah apa gimana, dia nggak boleh masuk gitu. Apa gimana, kurang adil kalau menurut saya. Skip. Ini pemikiran pikir. Tolong lampu terlalu gelap di sini. Sorry, itu cuma bercanda. Maksudnya buat jadi koreksi pemerintah nih. Maksudnya kenapa hal itu jadi patokan? Tapi mungkin kalau sekarang udah lebih rapi sih. Kayak mau masuk jenjang sekolah dasar minimal harus lulus di jenjang sebelumnya kayak TK atau PAUD. Atau benar. Yang berbasis Islam. Oke, balik lagi Mas ke topik obrolan nih, gimana nih Mas? Nah, dari kecil saya tuh udah nggak bareng orang tua. Dari kecil? Nggak bareng orang tua, konteksnya kandung ya. Nggak bareng orang tua. Saya lahir di Kota Bumi.
Iya ya. Cuman nggak tahu kapan saya ini pindah ke Tanggamus. Saya nggak tahu kapan. Kalau boleh tahu, Mas ini tinggal sama siapa, Mas? Sama nenek. Sama nenek. Ibu. Nenek ngasih tahu nggak? Maksudnya proses Mas pindah dari Kota Bumi ke Tanggamus? Enggak tahu. Pokoknya saya sadar-sadar saya itu udah di Tanggamus. Makanya pas kalau anak-anak SD itu kan rata-rata anak yang emang lahir di situ gitu kan. Iya. Makanya kalau pas ada pendataan lahir di mana saya paling jauh dari Kota Bumi. Orang-orang lokal. Teman-teman saya di situ. Ya orang-orang situ, makanya saya bingung loh. Iya kayaknya dari kecil saya di sini deh. Agak bingung gitu loh. Ya enggak inget lah Mas ya. Enggak tahu, enggak inget. Nah. Tuh, saya dari kecil udah sama nenek. Kalau di Mobile Legends itu ada namanya roamer. Iya, roamer yang sering muter-muter. Iya. Ngecek apa sih apa junglernya bakal ke geng atau enggak. Iya. Ya, intinya tuh tugas tank sama support. Nah, maksudnya saya ini roamer dari kecil. Itu apa sih? Pindah. Ikut nenek kesana saya ikut. Tapi alhamdulillah nggak ganggu pendidikan. Enggak sama sekali. Maksudnya pernah nggak Mas di satu titik kayak sorry ya Mas, kayak nggak ada dana nih buat lanjut gitu. Sampai ketunda dulu, enggak, semua berjalan dengan lancar. Nggak tahu pokoknya dari saya kecil itu mungkin Allah baik ya Mas saya. Iya. Saya mungkin Allah ngasih cobaan saya biar oke, Marmin, kamu turun di keluarga yang broken home, tapi kamu bakal saya kasih kecukupan dengan kasih sayang yang cukup dari orang-orang di sekitar. Mungkin gitu ya. Kan Allah kan emang maha adil gitu. Entah dari dana, entah dari saya tuh jujur dari kecil saya nggak ngerasa kosong. Maksudnya nggak ada ngerasa bagian kayak we need apa ya kalau bahasa Inggris itu kayak intinya itu kayak saya butuh sosok orang tua. Kok beda nih gitu kan? Iya. Kok saya beda nih? Nah, mungkin itu baru kerasa pas saya udah bisa mikir. Kan saya masih kecil, saya belum bisa mikir gitu. Iya, kalau kecil kan main-main aja gitu kan. Yang penting gitu. Ya main, pulang, mandi gitu kan. Itu saya baru ngerasa itu pas orang tua saya pulang. Ibu saya pulang. Ibu saya kan kerja. Adalah kerjanya jauh dia. Dia tuh pulang. Kapan tuh, Mas? Sekitaran tahun 2004-2003an. 2004 berarti saya lahiran 98. Waktu maksud SD itu ya? Yang sebelum masuk. Dia itu enggak tahu tiba-tiba dia tuh pulang, lari, meluk. Loh. Ngapa nih orang asing gitu? Kamu kan? Siapa? Gitu. Saya enggak mau manggil dia ibu. Berapa lama tuh Mas? Apa sampai sekarang Mas? Sekarang udah manggil lah. Maksudnya berapa lama Mas mau manggil ibu, berdamai dengan hal itu tuh berapa lama Mas? Waktu yang Mas butuhin? Wah, itu lama bener Ki. Sumpah saya sebenarnya nyampe kasihan sama ibu saya. Karena saya enggak pernah mau manggil dia ibu. Karena menurut saya ya ibu saya nenek saya. Karena itu yang ngurusin saya, itu yang ibaratnya kalau saya sakit dia yang ikut sakit gitu loh. Padahal sebelum sakit saya yang itu ibu saya merasakan sakit yang lain gitu ya. Saya pas udah sadar gila durhaka bener anak ini. Untung anak kecil. Iya. Gitu. Maksudnya kayak ketika Mas ketemu sama ibu Mas untuk first time-nya nih ya. Emang nggak ada rasa gitu feel kayak ya itu ibu gua. Bener-bener enggak Ki. Gak ada sama sekali. Bener-bener kayak dia ini orang asing gitu. Iya. Lu siapa gitu kan? Iya. Apa sampai segitunya? Sempet kayak gitu. Wah. Barulah dari situ, dari ibu pulang itu muncullah pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Berarti kalau saya ini punya ibu, saya juga punya bapak. Ya, pasti. Mulailah dari sini problem-problem dan rasa sakit yang saya rasakan dari waktu itu. Perlahan menghampiri. Ya, perlahan ngacak-ngacak. Dan alhamdulillah karena luka ya itu kan luka ya, mau nggak mau itu disebut luka. Bener kata orang-orang, kalau luka itu nggak dibuka nggak akan kering. Kalau kita nggak mencoba berdamai itu nggak akan bisa nerima kita. Walaupun lama, saya mungkin SMA lah baru bisa merasa normal. 17 tahun ya baru bisa berdamai dengan diri sendiri normal. Dan benar-benar ikhlas mengatakan kayak ya ini takdir gua lahir, gua harus nerima ini. Itu 17 tahun Mas. 17 tahun baru mikir gini, oh ya mungkin dulu bapak sama ibu ada problem yang saya nggak tahu gitu. Dan itu bukan porsi saya untuk nyalahin mereka gitu. Dan masalahnya nggak semua anak broken home bisa mikir gitu. Ada yang terus menerus menyalahkan orang tuanya, menyalahkan keadaan gitu. Dan itu mau nggak mau, dan itu wajar loh, wajar. Karena sebagai bentuk pertahanan diri.
memprotek. Iya, protek. Self defending. Iya, benar. Self defense. Kalau boleh tahu nih Mas, apa sampai sekarang Mas belum pernah bertemu dengan ayah? Nah, Bapak? Ternyata sebelum ibu saya pulang itu, bapak saya itu sering ke rumah. Tapi saya nggak tahu kalau itu bapak saya Ki. Bentar Mas. Jadi coba bayangin, dia tuh sering ke rumah, ketemu Mas, tapi nggak pernah nyapa Mas itu, kayak ngajak main apa ngajak ngobrol gitu. Ngajak ngobrol tahu. Maksudnya kayak pernah ngenalin nggak kayak gue ini bapak lo gitu? Enggak. Sama sekali. Sampai ini mohon maaf ya para penonton Akasa, ini bukan berniat mengumbar aib, tapi ini benar-benar apa ya? Ya pembelajaran buat teman-teman dan semua lah. Mungkin saya ini pertama kalinya saya ngomong tentang keluarga. Iya. Gitu ya. Dan mohon diambil sisi positifnya teman-teman, karena saya yakin teman-teman lebih bijak dalam mendengar ini semua. Asik. Wajib. Ya yang saya tahu teman-teman Akasa itu mereka pada cerdas, bisa mengontrol diri gitu. Tenang aja, open minded. Nyampe ini Ki. Ada suatu momen, entah saya kelas berapa, umur berapa saya nggak tahu. Tiba-tiba ada orang datang ke rumah. SD mungkin. SD. Tapi saya masih kecil. Ada orang datang ke rumah, nyamperin saya. Oh, ini yang namanya Rizky ya. Gimana Dek, sehat? Dan ternyata itu istri bapak saya yang lain. Damn. Istri paling muda. Berarti tanpa sepengetahuan Mas, ayah dari Mas Marmin itu udah nikah lagi. Dan yang perlu dipahami, ibu saya bukan istri pertama. Oh. Damn. Gimana Gi? Sulit sih. Saya juga ini untuk pertama kalinya saya mendengar kayak down banget. Ya makanya saya juga takut ini kalau dengerin sama ibu saya, maaf ya Bu. Ibaratnya kayak kalau misalkan saya di posisi Mas Marmin, saya nggak sanggup. Mungkin saya nggak sanggup. Tapi inilah salah satu takdir kenapa Tuhan ngasih persoalan ini, ngasih masalah ini, ngasih takdir ini ke Mas, karena Tuhan tahu cuman Mas Marmin aja yang sanggup menghadapi ini. Mungkin gitu. Karena kan Allah Maha Adil, balik lagi situ. Iya, pasti. Itu pokoknya dari situ banyak orang-orang asing yang kayak datang gitu loh. Ini Rizky loh. Siapa? Saya nggak kenal gitu loh. Saya nggak tahu. Dan itu terjadinya maksudnya di momen ketika saya masih kecil. Jadi yang kita tahu gitu kan, kalau masa kecil tuh masa-masa yang senang-senangnya main, dapat sosok pendidikan dari keluarga, orang tua, dan Mas Marmin dari sejak dini mungkin ya, sejak kecil tuh harus menanggung itu semua. Iya. Tapi alhamdulillahnya untuk kayak pergaulan sehari-hari terus sekolah itu semuanya lancar alhamdulillah. Teman-teman saya ya nggak dikit, yang teman-teman yang bener teman ya, yang nggak dikit, terus prestasi di sekolah juga bisa dicek sama guru-guru saya. Ibu, saya Rizky angkatan 2000, tolong dicek siapa peringkat sekolah waktu itu. Itu kalau bisa dibilang satu-satunya patah hati saya itu ya cuma dari keluarga. Ya, benar. Dan kebetulan itu patah hati yang paling parah dan berbekas sampai sekarang ya. Tapi bener gak Mas, sebenarnya hal itu yang ngebuat kita sebagai korban dari broken home itu dipaksa untuk mendewasakan diri. Iya, dewasa lebih awal. Iya, dewasa lebih awal. Pernah gak sih Mas berpikiran kayak pengen melampiaskan hal itu di masa sekarang? Maksudnya kayak pengen menyalahkan orang tua gitu, pengen nanya-nanya kenapa dulu bisa kayak gini gitu, kenapa dulu harus bisa kayak nuntut gitu, sosok kasih sayang yang dulu nggak didapat sekarang tuh pengen nuntut biar dapat gitu. Pernah nggak Mas? Apa kayak ya udahlah, kan ada tuh anak yang di umur kita lah, umur 19 sampai 20-an mungkin ya, intinya dari remaja menuju dewasa tuh dia tetap menuntut ke orang tuanya buat difasilitasi, buat diperhatiin. Itu karena secara nggak langsung dia tuh nuntut kasih sayang yang dulu dia nggak dapet gitu. Sebelum umur 17, sebelum saya nggak tahu juga sih kenapa kok bisa sembuh gitu loh Ki. Kok bisa ya udah bisa normal semua kegiatan, terus saya nggak nuntut yang ini yang itu.
sebelumnya sempat nuntut ke orang tua. Bukan ke orang tua tapi lebih ke emosi. Lebih-lebih saya kan main bola nih pas kecil. Kalau teman-teman masih ingat, saya itu kapten tim. Kapten tim. Buat teman-teman yang dulu menemani Mas Armin bisa flashback nih. Pokoknya kalian jangan sombong. Emang sekarang dalam konteks kalian sekarang ya, kesuksesan kalian sekarang itu enggak sepenuhnya berasal dari kemampuan kalian, tapi dari dukungan orang tua. Itu yang saya enggak dapat. Ingat pas saya cedera, teman-teman, siapa yang datang? Enggak ada. Palingan pelatih sama kawan-kawan. Nyampe rumah, bukannya, dan dulu itu terkenal Ki. Tim kami itu terkenal, tim bolanya. Yang paling mencolok gitu. Dan saya kaptennya di situ. Kaptennya. Saya kapten tim. Pas umur 15. Kalau habis pertandingan itu saya sempat ngerasa iri. Kawan-kawan saya didampingin sama orang tuanya. Pasti. Bahkan sempat dari kawan-kawan saya ada beberapa yang sekarang masih lanjut, sampai main di Jawa Timur segala macam. Wah. Masih lanjut, teman-teman saya masih lanjut. Teman-teman main bola saya kebanyakan emang jadi pemain. Walaupun masih liga-liga kecil, belum di liga utama. Tapi mereka maksudnya melanjutkan dan berkembang gitu kan. Saya sempat minder di situ karena saya merasa ya nggak ada yang dukung. Kalaupun saya cedera pulang, dimarah sama nenek. Bukannya diperhatiin malah dimarahin gitu kan. Karena mungkin bentuk perhatiannya ya, bentuk perhatian dari situ. Karena mungkin orang tua kan bukan orang tua ini ya, mungkin orang yang lebih tua kayak nenek saya itu mikirnya ya kalau main bola mau dapat apa? Iya nggak sih, apalagi di kampung mindset orang dulu nggak sih? Ya benar, apalagi di kabupaten, daerah kabupaten. Dan itu saya dulunya ngerasa iri. Nah, pertanyaan saya Mas, waktu Mas merasa iri, kan udah beres main bola nih, ngelihat yang lain kayak ditonton, didukung sama orang tuanya, Mas sendiri kan enggak nih. Ya. Nah, Mas itu pernah nggak sih kayak ngeluh atau ngelampiasin marah-marah atau semua itu dipendam sendiri? Saya berhenti main bola. Itu salah satu bentuk pemberontakan di diri Mas. Salah satu bentuk mungkin pembelaan diri. Saya berhenti main bola. Walaupun di situ Mas sebenarnya ada tim. Iya. Ketua tim. Iya. Saya berhenti main bola. Dan salah satu alasan kenapa berhenti karena hal itu. Karena saya ngerasa nggak dapat dukungan dari keluarga. Anak 15 tahun tuh tahu apa sih sebenarnya? Iya, benar-benar. Ya nggak sih? Itu proses menemukan jati diri sih sebenarnya. Benar. Itu ya, maksudnya berhenti bukan berhenti total. Malas-malasan latihan, sebulan ngilang. Dan pas habis sebulan ngilang saya datang lagi ke lapangan, ya udah bukan kapten tim lagi lah. Masa ya kapten tim nggak latihan? Dan kemampuannya pun udah bukan kemampuan yang ngimbangin kawan-kawannya. Udah terlampau jauh gitu. Gitulah. Aduh, ya benar. Padahal waktu itu sempat ya, entah pas umur berapa, saya itu masuk di tim itu berlaga untuk turnamen di Bandar Lampung. Saya dari Tanggamus ke Bandar Lampung. Di turnamen, nama turnamennya itu Manchester United Premier Cup. Itu turnamen gede, Cok. Senasional beneran. Apa seleksi wilayah dulu? Itu seleksi wilayah Mas Ian. Seleksi wilayah. Dan tim saya di situ bukan tim yang ecek-ecek gitu. Maksudnya nggak bisa dipandang wah dia dari kabupaten nih, dari pesisir lah, paling biasa aja. Tapi ternyata sebenarnya sempat dipandang gitu. Wah, ini tim kampung gitu kan. Cuman pas ngelihat mainnya kaget sebenarnya kan dilihat dari permainannya kan. Iya. Dari pembuktian gitu. Bahkan sempat besoknya ujian nasional, saya hari ini masih di Bandar Lampung karena main bola. Nyampe dipanggil guru BK, "Rizky, kamu ini sebenarnya prestasinya bagus gini, tapi kamu terlalu aktif di bola." Iya, Bu. Jadi gimana tuh Mas, kayak besok ujian tapi Mas masih jauh hari ini di kota. Masih di Bandar Lampung. Malamnya baru pulang. Emang nggak capek gitu Mas waktu itu? Namanya seneng dia anak kecil. Apa karena ambisinya udah benar-benar bergejolak kayak ya udahlah gitu kan. Usia SMP kan emang senang-senangnya berkegiatan sih. Nah, kebetulan saya masuk di lingkungan orang-orang yang sepak bola gitu. Nah, walaupun dengan pengorbanan kayak gitu saya bisa hancur. Pas saya ngerasa ya buat apa nggak ada yang dukung. Pas saya mikir gitu Ki ya. Latihan saya yang jam 2 siang, latihan yang pola latihan saya nggak ngikutin teman-teman yang lain karena saya searching waktu itu gimana cara nguatin fisik,
Kalau yang lain kan mungkin dengan lari 5 putaran, lari 10 putaran, saya enggak gitu. Saya udah enggak gitu. Ikut apa sih arahan dari coach aja, dari pelatih aja. Saya enggak gitu. Terus saya cek di dulu belum ada YouTube, ada cuman enggak sekencang sekarang. Oh iya. Saya cek di entah website entah apa. Pokoknya bacaan di situ tuh di bah Google lah ya. Intinya latihan yang paling benar itu bukan latihan seberapa banyak muternya. Seberapa tahan durasinya, tapi dari kualitasnya gitu kan. Saya di bawah umur 15 tahun udah kuat muter lapangan itu selama 1,5 jam tanpa stop. Dan itu di siang hari. Bahkan puasa pun saya masih gas. Waktu itu. Kalau pas puasa ya enggak 1,5 jam. Iyalah, ya pastilah Mas, palingan 30 menit gitu. Tapi itu sebenarnya bentuk dari salah satu cara Mas gak sih? Maksudnya kayak seenggaknya bisa melupakan sejenak gitu. Iya. Dari masalah beban itu. Nah, cuman kalau udah keinget, ya apa sih kayak gini? Gak ada yang bakal bangga loh. Kembali ya, butuh diapresiasi dan butuh alasan. Anak kecil 15 tahun, anak kecil saya ini waktu itu. Iya. Yang mikirnya pendek gitu loh. Oke.